Halo anak-anak, salam olahraga. Selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, nama saya Pak Yoyo Kurniawan, guru PJOK dari SMP Negeri 16 Surabaya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semuanya selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Yoyo ingin menyampaikan beberapa pesan. Pesan yang pertama yaitu di masa pandemi sekarang ini jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan yang disingkat dengan 6M. M yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Yang ketiga yaitu menjaga jarak, ya. Yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir yaitu menghindari makan bersama, ya. Ingat-ingat. Dan jangan lupa juga pada saat kalian mau melaksanakan aktivitas olahraga, jangan memakai masker. Karena apa? Itu bisa menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kita, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu jangan lupa melakukan pemanasan sebelum kalian melakukan aktivitas olahraga, supaya otot-otot kita itu siap dan tidak terjadi resiko cedera. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa menggunakan seragam atau kaos olahraga yang nyaman, ya, supaya kita nyaman dalam melakukan aktivitas olahraga. Paham ya anak ya? Baik anak-anak, tolong dipersiapkan buku tulisnya dan ballpointnya, ya. Hari ini Pak Yoyo akan menjelaskan tentang materi bola kecil yang lebih khususnya yaitu permainan tenis meja, ya. Pasti kalian di kelas 7 kemarin sudah mendapatkan pembelajaran tenis meja. Di sini Pak Yoyo akan menjelaskan atau mengulas sedikit tentang pembelajaran tenis meja, ya. Ada yang tahu pengertian dari tenis meja? Ya, pengertian dari tenis meja atau disebut dengan pingpong adalah cabang olahraga yang dimainkan di lapangan, ya, yang menggunakan bat dan bola layaknya permainan tenis, ya. Permainan tunggal dimainkan 2 orang dan ganda dimainkan dengan 4 orang, sama-sama 2 orang dan 2 orang, ya. Sedangkan perlengkapan yang ada di dalam permainan tenis meja yaitu antara lain yang pertama yaitu bat atau raket, yang kedua bola tenis, yang ketiga meja tenis, yang keempat net, dan yang terakhir itu pakaian atau jersey. Kemudian prinsip dasar permainan tenis meja. Yang pertama yaitu gerakan memegang bat. Yang kedua gerakan siap sedia. Yang ketiga yaitu gerakan kaki. Dan yang terakhir keempat yaitu gerakan bola. Sampai sini paham ya? Ya, akan saya lanjut. Sedangkan selanjutnya yaitu teknik dasar memegang bat. Ada 3 teknik dasar. Yang pertama yaitu shake hand grip, yaitu cara melakukannya seperti orang berjabat tangan. Itu shake hand grip, ya, ingat-ingat. Yang kedua yaitu pen holder grip, yaitu seperti orang memegang pena, ya. Kalau shake hand seperti jabat tangan, kalau pen holder grip seperti memegang pena, ya. Dan yang terakhir yaitu similar grip. Cara memegangnya hampir sama dengan shake hand grip, tetapi bedanya pada similar grip, bat bagian atas itu diputar dari 20 hingga 90 derajat ke arah tubuh, ya. Jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat, ya.
Selanjutnya yaitu gerakan spesifik pukulan forehand. Ya, di sini Pak Yoyo akan menjelaskan forehand, pukulan forehand dan pukulan backhand. Yang pertama yaitu pukulan forehand. Ya, pukulan forehand ada persiapan, gerakan, dan akhir gerakan. Kalau persiapan, posisi pemain berada di tengah meja dengan sikap persiapan. Ya, gunakan tangan kanan memegang bat, ya, tangan kanan memegang bat dan tangan kiri memegang bola. Ya, bolanya tidak boleh di kepal, tapi tangannya harus dibuka seperti ini. Ya. Kemudian gerakan, lambungkan bola ini setinggi 16 cm. Kemudian pukul dengan bat, ya. Usahakan tidak terlalu tinggi agar bola tidak melambung tinggi saat memantul di daerah lawan. Ya, kemudian akhir gerakan yaitu jaga keseimbangan dengan meluruskan lengan ke depan dan berat badan pada kaki depan. Ya, itu pukulan forehand. Sekarang pukulan backhand. Bedanya forehand dan backhand hampir sama. Yang membedakan yaitu kalau forehand bola berada di sisi badan kita, di sebelah kanan badan kita. Kalau yang backhand bola berada di sebelah kiri badan kita. Ya, hampir sama. Ya, hanya yang membedakan itu. Paham ya di sini ya? Ya, baik. Semoga kalian memahami dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Setelah itu nanti kita praktekkan di lapangan seperti apa cara melakukannya dengan benar. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen kedua ini Pak Yoyo akan menjelaskan tentang variasi gerak spesifik pembelajaran tenis meja. Ada 4, yaitu yang pertama, aktivitas pembelajaran melambung-lambungkan bola menggunakan bat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu aktivitas bermain pukulan forehand dan backhand secara menyilang. Yang ketiga yaitu aktivitas bermain pukulan forehand dan backhand secara lurus. Dan yang terakhir yaitu variasi, ya, antara forehand dan backhand menyilang dan lurus. Ya, silakan menyimak video berikut ini. Baik anak-anak, di sini Pak Yoyo akan mempraktekkan aktivitas gerak melambung-lambungkan bola. Langkah yang pertama yaitu persiapkan bat kalian dan bola. Ya, cara memegang bat di Indonesia kebanyakan yaitu cara memegangnya menggunakan shake hand grip. Masih ingat cara memegang bat shake hand grip? Ya, seperti orang berjabat tangan seperti ini. Ya. Kalau sudah siap, segera melambungkan bola setinggi kurang lebih 15 cm akan saya contohkan, akan saya praktekkan. Ya, itu lakukan kurang lebih 5 menit secara berulang-ulang, ya. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, di sini Pak Yoyo dan Pak Uda akan mempraktekkan aktivitas gerak pukulan forehand dan backhand secara lurus. Kemudian yang kedua yaitu mempraktekkan aktivitas gerak pukulan forehand dan backhand secara menyilang. Langsung kita mulai untuk mempraktekannya.
Ya anak-anak, ini adalah contoh pukulan forehand secara lurus. Baik anak-anak, itulah tadi contoh pukulan forehand secara lurus. Setelah ini Pak Yoyo dan Pak Uda akan mempraktekkan pukulan backhand secara lurus. Langsung saja kita praktekkan. Ya, anak-anak, ini adalah contoh pukulan backhand secara lurus. Ya, setelah ini Pak Yoyo akan mempraktekkan pukulan forehand dan backhand secara menyilang. Ya anak-anak, itulah tadi contoh pukulan backhand secara lurus. Setelah ini Pak Yoyo dan Pak Uda akan mempraktekkan pukulan forehand dan backhand secara menyilang. Langsung saja kita praktekkan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara melakukan pukulan forehand dan backhand? Ya, pastinya sangat mudah. Kalian bisa melakukannya di rumah masing-masing ya, dengan cara yang seperti Pak Yoyo praktekkan. Ya, setelah ini kita akan mengerjakan latihan soal ya. Untuk itu persiapkan diri kalian. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen pertama Pak Yoyo sudah menjelaskan tentang pengertian dari tenis meja. Yang kedua yaitu tentang teknik dasar memegang pad, dan yang ketiga yaitu gerak spesifik pukulan forehand dan backhand. Dan yang di segmen kedua Pak Yoyo sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan gerak spesifik pukulan forehand dan backhand. Variasinya yaitu menyilang, lurus, dan mix, dicampur ya, antara pukulan forehand menyilang dan backhand lurus ya. Setelah ini tolong kalian persiapkan buku tulis dan ballpointnya ya, untuk kita mengerjakan latihan soal. Bagaimana anak? Sudah siap? Kita mengerjakan latihan soalnya? Ya. Soal pertama. Soal pertama. Andi bermain permainan tenis meja. Dia memegang pad dengan cara seperti memegang pena. Pegangan apakah yang dilakukan oleh Andi? A. Pen holder grip. B. Shake hand grip. C. Similar grip. Dan D. Top spin grip. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal kedua. Melambung-lambungkan bola setinggi 16 cm dengan menggunakan bat dan bola bertujuan untuk A. Melatih kecepatan memukul. B. Melatih koordinasi. C. Melatih antisipasi pantulan bola. Dan D. Melatih kekuatan tangan. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal ketiga. Dalam suatu permainan tenis meja, terdapat dua tim yang sedang bertanding. Tim A diwakili oleh Wahyu dan Danang. Tim B diwakili oleh Iska dan Huda. Pertandingan ini bisa disebut permainan A. Single man. B. Single woman. C. Man double. D. Dan woman double. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal keempat. Permainan olahraga yang menggunakan raket terbuat dari papan kayu dan dilapisi karet yang biasanya disebut bat, yaitu A. Tenis lapangan. B. Bola voli. C. Bulu tangkis. Dan D. Tenis meja. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal nomor 5. Nama lain dari permainan tenis meja adalah A. Raket. B. Football. C. Softball. Dan D. Pingpong. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal nomor 6. Shake hand grip merupakan teknik memegang bat seperti seseorang sedang A. Menarik. B. Bersalaman. C. Memeluk. Dan D. Bernyanyi. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang.
Soal nomor 7. Pukulan yang dilakukan apabila bola berada di sebelah kiri badan dinamakan A. Backhand, B. Forehand, C. Push, dan D. Topspin. Ayo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal nomor 8. Pukulan yang dilakukan apabila bola berada di sebelah kanan tubuh kita dinamakan A. Push, B. Topspin, C. Backhand, dan D. Forehand. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal nomor 9. Induk organisasi tenis meja di Indonesia adalah A. PTMSI, B. ITTF, C. FIFA, dan D. IPSI. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Soal nomor 10. Dalam permainan tunggal, servis berganti pemain setiap mencapai poin kelipatan A1, B2, C3, dan D4. Pak Yoyo beri waktu 10 detik dari sekarang. Baik anak-anak, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, ya. Tetap jaga protokol kesehatan, semangat selalu belajarnya dan ditingkatkan lagi, ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap belajar di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah anak-anak.